إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله. Ketahuilah bahwasanya al-qabr, kuburan, adalah imma dia raudhatun min riyadil jannah, apakah dia akan menjadi taman dari taman-taman surga, ataukah kuburan tersebut akan menjadi hufratun min hufarin nar, akan menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Sehingga al-qabr, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu manazilil akhirah, dia adalah jenjang pertama dari negeri akhirat. Yang dimana kalau seseorang selamat dari alam kubur, fama ba'dahu aisaru minhu, maka setelahnya akan lebih mudah. Dan kalau seseorang mendapatkan kesulitan dan azab di alam kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka yang setelahnya akan lebih dahsyat. Sehingga di antara keimanan yang harus kita yakini adalah kita beriman bahwasanya di alam kubur terdapat siksaan, juga ada kenikmatan. Siksaan bagi orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya, juga kenikmatan bagi orang-orang yang mendapatkannya. Sehingga ikhwani fiddin, di antara keimanan terhadap yaumul akhir, keimanan terhadap hari akhirat adalah kita beriman akan adanya adzabul qabr wa na'imuh. Kita beriman adanya siksaan di alam kubur, juga adanya kenikmatan di dalam kubur. Oleh karena itu Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim menjelaskan tentang akan adanya siksaan di alam kubur. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang Fir'aun beserta kaumnya. Allah Ta'ala katakan, wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Dan sungguh telah menimpa Fir'aun beserta kaumnya azab yang sangat buruk. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya, dan api siksaan diperhadapkan kepada mereka pagi dan siang. Wa yauma taqumus saa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Lalu Allah Ta'ala katakan, dan apabila telah tegak hari kiamat, maka masukkanlah masukkanlah Fir'aun beserta kaumnya, beserta bala tentaranya, asyaddal 'adzab, ke dalam azab yang sangat keras. Sehingga di dalam ayat tadi Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya sebelum tegaknya hari kiamat, sebelum Fir'aun disiksa di dalam neraka, sebelum Fir'aun beserta orang-orang bersamanya disiksa di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Fir'aun telah mendapatkan an-nar, telah mendapatkan siksa, mendapatkan api
ghuduwan wa 'ashiyya, di pagi dan di sore hari. Hari ini ikhwani fiddin, para ulama kita menjelaskan, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan hadhihi al-ayah aslun kabirun fi istidlal ahli sunnah ala adabil barzakh fil qubur. Ayat ini adalah fondasi yang paling utama yang dijadikan oleh ahli sunnah wal jamaah tentang adanya azab di alam barzakh. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan tentang adanya adzabul qabr. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang melakukan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, seandainya kalian melihat kengerian yang terjadi pada orang-orang zalim tatkala malaikat mencabut nyawa mereka, tatkala orang-orang zalim dalam keadaan sakratul maut wal malaikatu basitu aydihim, dalam keadaan para malaikat memukul wajah-wajah mereka, malaikat memukul dengan tangan-tangan mereka, akhriju anfusakum, keluarlah nyawa-nyawa kalian. Lalu kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, al-yawma tujazawna 'adzabal hun, al-yawma tujazawna 'adzabal hun, pada hari ini kalian akan disiksa dengan siksaan yang menghinakan. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya maksud dari ayat tersebut yaitu pada hari ini, yaitu di alam barzakh, sehingga mereka orang-orang zalim tatkala nyawa mereka dicabut, tatkala mereka telah meninggal, di saat mereka bertemu dengan malakul maut dan nyawa mereka dicabut, maka mereka disiksa dengan siksaan yang menghinakan. Begitu pula ikhwani fiddin, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang munafiqun, orang-orang yang menampakkan keislaman namun mereka menyembunyikan al-kufur, menyembunyikan kekufuran di dalam hati-hati mereka. Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka di dunia, juga Allah Azza wa Jalla mengazab mereka di alam kubur. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahli al-Madinah." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di sekeliling, di sekitar kota Madinah terdapat orang-orang Arab yang di mana mereka adalah orang-orang munafiqun. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, dan penduduk Madinah sendiri terdapat orang-orang munafiqun, la ta'lamuhum. Kata Allah taala kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, la ta'lamuhum, nahnu na'lamuhum. Engkau tidak mengetahui mereka, namun kami mengetahui keadaan mereka, bahwasanya mereka adalah orang-orang munafik, orang-orang yang menampakkan keislaman, menyembunyikan kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, balasan atas perbuatan mereka, sanu'adzibuhum marratain, sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan siksa mereka, kami akan azab mereka 2 kali. Berkata Mujahid Ibnu Jabr rahimahullah taala di dalam menjelaskan ayat tadi, apa maksud dari firman Allah taala, kami akan siksa mereka 2 kali, yaitu kami akan siksa mereka di dunia ini dengan kelaparan, lalu kami akan siksa mereka dengan azab kuburan. Kemudian setelah itu mereka dikembalikan di hari akhirat dan mereka akan disiksa. Begitu pula Qatadah rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya sanu'adzibuhum marratain, kami akan siksa mereka 2 kali, yaitu di dunia ini, kemudian di alam barzakh, tsumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim. Setelah mereka disiksa di dunia dengan kelaparan, dengan mereka diperangi dan yang lainnya, mereka disiksa di alam kubur. Kata Allah taala, tsumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim. Mereka akan dikembalikan kepada azab yang sangat agung, azab yang sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari azabul qabr.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimun rahimani wa rahimakumullah, datang di dalam Sahih Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika berada di atas kendaraannya, berada di atas bagal. Tiba-tiba kendaraan beliau tersebut lari. Hampir-hampir Nabi alaihi salatu wasallam terlempar dan terjatuh dari atas kendaraannya. Maka tatkala para sahabat mencari tahu apa yang terjadi, ternyata di sekitar beliau ada kuburan. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man ya'rif ashab hadhil aqbur?" Siapa yang mengetahui siapakah penghuni kuburan ini? Maka salah seorang dari sahabat mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Sungguh saya mengetahui penghuni-penghuni kuburan ini. Lalu sahabat tersebut mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang meninggal di atas kesyirikan. Mereka adalah orang-orang meninggal di atas dosa kesyirikan. Lalu setelah itu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Inna hadhil ummah tubtala fi quburiha." Sungguh umat ini akan mendapatkan cobaan dan ujian di kuburan-kuburannya. Walaula alla tadafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum min 'adzabil qabr alladhi asma'u minhu. Lalu kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya saya tidak khawatir dan takut kalian tidak ingin menguburkan saudara kalian yang lain, niscaya saya akan berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala memperdengarkan kepada kalian siksaan dan azab serta kengerian yang ada di dalam alam kubur sebagaimana yang aku dengarkan. Lalu setelah itu ikhwani fiddin, Nabi alaihi salatu wassalam menghadap kepada para sahabatnya dan beliau mengatakan, "Ta'awwadu billahi min adzabin nar." Berlindunglah kalian dari azab neraka. Lalu para sahabat mengatakan, "Na'udzu billahi min adzabin nar." Kami berlindung kepada Allah Ta'ala dari azab neraka. Setelah itu beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ta'awwadu billahi min adzabil qabr." Berlindunglah kalian dari azab kuburan, dari siksaan kuburan, dari kengerian yang ada di alam kubur. Lalu para sahabat mengatakan, "Na'udzu billahi min adzabil qabr." Kami berlindung kepada Allah Ta'ala dari azab kuburan. Lalu setelah itu beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ta'awwadu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan." Berlindunglah kalian dari fitnah-fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Sahabat kembali mengatakan, "Na'udzu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan." Kami berlindung kepada Allah Ta'ala dari fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Lalu beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ta'awwadu billahi min fitnatid dajjal." Berlindunglah kalian dari fitnah Al-Masihud Dajjal. Lalu para sahabat mengatakan, "Na'udzu billahi min fitnatid dajjal." Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah Al-Masihud Dajjal. Sehingga dari hadis tadi ikhwani fiddin, Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk berlindung, meminta kepada Rabbul Alamin Arhamur Rahimin untuk dan agar Allah Ta'ala melindungi kita dari azabul qabr. Sehingga ini termasuk dalil yang menunjukkan bahwasanya di alam kubur terdapat azab bagi orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari azabul qabr. Na'udzu billahi min azabil qabr. Na'udzu billahi min azabil qabr. Na'udzu billahi min azabil qabr. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma jannibna al fitana ma dhahara minha wa ma batan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah